dengan kalau tadi kita lihat begitu ya rupiah yang memang kita lihat melemah. Lalu juga sebetulnya jika kita kaitkan begitu dengan situasi China yang saat ini penganggurannya melonjak jika dibandingkan bulan lalu. Sebetulnya menurut Anda apakah ini memang cukup berdampak kepada pasar kita, Pak Anggana? Secara umum kita mengetahui bahwa China sendiri merupakan mitra penting dalam perdagangan Indonesia, khususnya untuk pasar luar negeri. Selain selama ini Indonesia bergantung pada pasar domestik, yang kita tahu potensinya sama besarnya. Sehingga dengan adanya pengangguran di angka 20,4% di bulan April yang lalu yang saya kutip, kita pasti sudah mengantisipasi adanya pelemahan dalam permintaan. Karena memang justru pengangguran muda ini adalah pengangguran di usia produktif yang dimana mereka tingkat konsumsi terhadap berbagai macam komoditas, kebutuhan energi mereka, kebutuhan terhadap berbagai jenis produk layanan maupun jasa juga sangat tinggi. Sehingga sudah pasti dengan angka yang begitu signifikan besarnya terhadap jumlah total populasi di Tiongkok, itu kami sangat mengantisipasi bahwa akan ada dampak langsung terhadap kinerja perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok, dan itu juga pasti akan berdampak kepada kinerja bisnis para pengusaha di Indonesia yang punya mitra dagang ataupun berbisnis dengan Tiongkok. Kami rasa seperti itu. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri, ini kan hari ini PMI manufaktur China diprediksi masih akan tetap terkontraksi begitu ya di bawah 50 kalau kita lihat datanya. Sebetulnya seberapa besar dampak kondisi manufaktur China ini terhadap pelemahan atau berkurangnya permintaan begitu dari pasar tradisional kita? Sebetulnya sudah secara data sendiri saya yakin Pak Mika juga sudah memonitor bahwa sebetulnya impor permintaan barang kita tuh maupun impor kita dari Tiongkok pun sudah juga ada pengurangan gitu. Jadi sudah ada sedikit pelemahan. Jadi sudah terlihat sebetulnya dari mulai April trennya sendiri tidak ada penguatan sebetulnya. Untuk itu sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana mengantisipasi dalam jangka waktu menengah setidaknya, karena pemesanan barang, baik itu bahan baku maupun barang setengah jadi dari Indonesia, baik itu permintaan kita keluar juga akan terjadi mungkin paling tidak paling cepat 6 bulan ke depan. Sehingga yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana dampak lanjutannya nih terhadap pelemahan permintaan dari Tiongkok ke Indonesia selama kurang lebih 6 bulan, 1 semester, ataupun nanti hingga akhir tahun. Nah, itu yang sebetulnya perlu menjadi satu kewaspadaan sehingga Indonesia tidak lagi kehilangan momentum untuk mencari peluang-peluang pasar baru untuk memastikan kinerja perdagangan ekspor kita tetap positif di secara rata-rata, kurang lebih seperti itu. Saya ingin menanyakan ke Pak Anggana, sebetulnya terkait dengan beberapa sentimen yang mungkin terkait dengan China dan juga Indonesia begitu kita lihat memang China ini hubungannya cukup erat begitu dengan Indonesia, permintaan kita juga cukup tinggi begitu ya dari China. Tapi untuk saat ini permintaan sendiri apakah memang sudah ada gambaran mulai turun Pak Anggana, artinya apakah penurunannya sudah cukup signifikan? Yang signifikan sih mungkin belum terlalu signifikan, tetapi justru dampak lanjutan yang kita harus betul-betul antisipasi. Karena agak uniknya adalah, walaupun secara umum kita tadi sudah sampaikan, Pak Mika juga sudah sampaikan bahwa ekonomi Tiongkok sudah mulai dibuka nih, dan beberapa rekan-rekan pengusaha juga sudah mulai melakukan perjalanan bisnis gitu ke Tiongkok untuk melihat peluang-peluang bisnis yang baru, ataupun kita tahu bahwa Tiongkok terkenal dengan begitu banyak produk-produk alternatif gitu yang mereka biasa lakukan pameran yang begitu besar-besaran, tetapi ternyata geliat ekonominya tidak secepat itu pulihnya. Karena kita juga mengetahui yang mungkin nanti saya bisa tambahkan sama Pak Mika juga, faktor-faktor kebijakan perdagangan Tiongkok sendiri belakangan ini cukup kontroversial gitu, sehingga ada banyak restriksi-restriksi yang diciptakan oleh Tiongkok sendiri kepada pasar-pasar strategis seperti perang dagang dia dengan Amerika, seperti yang kita lihat tahu masih belum terlalu pulih, dan juga beberapa kali dia memberikan pembatasan perdagangan. Nah, hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi juga pemulihan ekonomi Tiongkok pasca COVID-19 yang dia lakukan lockdown yang sangat-sangat ketat, sehingga aktivitas masyarakat menjadi begitu terdampak, khususnya juga para pelaku usaha kecil yang sangat tergantung pada mobilitas pergerakan manusia. Jadi itu sebetulnya jadi salah satu dampak lain yang sebetulnya tidak serta-merta hanya terkait dengan masalah Indonesia dengan Tiongkok, tetapi sebetulnya bagaimana secara umum Tiongkok sendiri situasi perekonomiannya. Kita tahu bahwa Tiongkok sendiri sekarang pemulihannya masih belum sesuai harapan, tetapi kami percaya sebetulnya Tiongkok punya begitu banyak strategi untuk melakukan misalnya persebaran manusia di beberapa daerah-daerah di pedesaan. Karena kita tahu bahwa angka pengangguran ini ditanggapi dengan sangat serius oleh Tiongkok agar mencegah uh, jadi kita masih akan terus
berharap yang baik agar nanti kita dapat terus melakukan kerjasama ekonomi yang produktif dengan Tiongkok, karena kita masih punya banyak sekali komoditas yang menjadi favorit negara Tiongkok, khususnya dari sektor mineral dan juga energi yang sebetulnya masih sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan ekonomi di negara Tiongkok itu sendiri.